Selamat menonton video pembelajaran berikut. Sebelum memulai video pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang beragama Katolik, izinkan saya untuk memimpinnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, kami mau belajar. Berkatilah kami dalam pelajaran hari ini. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Materi kita kali ini membaca data yang disajikan dalam bentuk tabel dan diubah ke dalam bentuk diagram. Nah, jadi nanti data yang ditampilkan dalam bentuk tabel atau kotak-kotak. Baru nanti data yang kita temui atau yang ada di dalam tabel kita ubah ke dalam bentuk diagram. Yang pertama adalah data. Apa sih itu data? Data merupakan kumpulan informasi yang diperoleh melalui suatu pengamatan. Nah, jadi data ini merupakan kumpulan informasi atau sebuah informasi yang kita peroleh melalui sebuah pengamatan. Bisa melalui kita lihat ataupun kita temui nanti dalam sebuah teks atau dalam sebuah tabel. Nah, datanya nanti tertuang atau tercantum di dalam tabel yang kotak-kotak. Kalau tadi pengertian data, sekarang apa sih itu diagram? Diagram adalah gambaran yang menampilkan data dari tabel. Diagram terdiri dari beberapa jenis, yaitu diagram batang, diagram lingkaran, diagram garis, dan masih nanti ada diagram lainnya. Nah, jadi intinya diagram nanti ini berbentuk sebuah gambar. Gambarnya seperti apa nanti akan kita bahas. Intinya, gambarnya nanti akan menyesuaikan dengan data yang ada pada tabel. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam contoh tabelnya. Nah, nanti dalam tabel itu tercantum atau berisikan data-data yang akan kita ubah ke dalam diagram. Nah, nanti pada materi kali ini diagram yang akan kita pakai adalah diagram batang. Perhatikan data buku yang dimiliki Bu Lisa berikut. Nah, jadi ini contoh dari sebuah tabel. Tabelnya berisikan informasi tentang jumlah buku. Di sini ada majalah, dongeng, novel, dan buku belajar. Ada 4 jenis buku. Di bawahnya itu sebelah kiri, itu keterangannya adalah banyak buku. Majalah sebanyak 3, dongeng sebanyak 2, novel sebanyak 1, belajar sebanyak 4. Nah, dari tabel inilah yang dinamakan data. Datanya itu berisikan angka-angka ataupun informasi. Tentunya informasi penting. Nah, ini sangat berguna untuk kita merangkum atau mengisi data sesuatu yang menurut kita penting. Misalnya seperti buku ini. Kalaupun di rumah misalnya kita mendata mainan kita, mendata baju, mendata celana, atau mendata barang-barang apa saja yang ada yang kita punyai di rumah. Misalkan mainan juga bisa nanti. Mainan bonekanya ada berapa, boneka Barbie-nya ada berapa, boneka binatangnya ada berapa. Nah, itu juga bisa. Jadi intinya, tabel itu berisikan data atau informasi penting. Nah, dari tabel ini baru kita ubah ke dalam diagram. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam diagramnya. Diagramnya tentunya nanti harus menyesuaikan dengan tabel berikut. Ini yang dinamakan dengan diagram batang. Jadi dia berbentuk kotak-kotak. Nah, diagram batang ini berisikan informasi yang terdapat pada tabelnya tadi. Yaitu buku majalahnya ada 3, dongengnya ada 2, novelnya ada 1, buku belajarnya ada 4. Nah, ini contoh dari diagram. Tentunya kita membuat diagram ini nggak boleh sembarangan. Membuat diagram harus sesuai dengan data yang ada. Jadi, diagram yang kita buat tidak menyimpang dari tabel yang berisikan data-data penting tadi, yaitu berisikan dengan
banyaknya jenis-jenis buku, terdiri dari buku majalah, buku dongeng, buku novel, dan buku-buku belajar. Berdasarkan data pada tabel dan diagram, informasi yang diperoleh antara lain sebagai berikut. Nah, jadi ini informasi nih, atau sesuatu yang bisa kita dapatkan dari tabel dan diagram tadi. Nah, itulah fungsinya kita mendata. Mendatanya pada tabel, terus kita gambarkan dalam bentuk diagram. Nah, jadi informasi yang kita peroleh itu sesuai. Ini contohnya ada 4 informasi penting nih. Banyak buku majalah Bu Lisa sebanyak 3. Banyak buku dongeng Bu Lisa sebanyak 2. Banyak buku novel Bu Lisa sebanyak 1. Sedangkan banyak buku belajar Bu Lisa sebanyak 4. Nah, karena tadi kita membuat datanya yang kita peroleh sesuai dengan diagram, tidak menyimpang, tentunya saat kita merangkum lagi informasinya pasti akan benar. Selain kita mendata yang tadi, nah kita juga bisa menemukan selisih banyak buku ataupun jumlah buku. Nah, di sini yang pertama, misalkan kita mau mencari total banyak bukunya. Nah, karena kita sudah mendata tadi, berarti kita bisa merangkumnya nih, atau kita bisa mendatanya kembali. Contohnya di sini, jumlah total buku Bu Lisa, total ini artinya semuanya. 4 jenis tadi itu ada semuanya, ada berapa bukunya. Artinya, jika menanyakan total, berarti harus kita jumlahkan. Nah, kita jumlahkan nih, majalah ditambah dongeng, ditambah novel, dan ditambah buku belajar. Majalahnya ada 3, dongengnya ada 2, buku novelnya ada 1, dan buku belajarnya ada 4. Nah, ini tinggal kita tambahkan. 3 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 4. 3 ditambah 2 itu 5. 5 ditambah 1, 6. 6 ditambah 4 dan 10. Jadi, total buku milik Bu Lisa yang 4 jenis tadi ada sebanyak 10 buku. Jika sebelumnya tadi menanyakan total, sekarang di sini menanyakan selisih. Ini contohnya nih. Jika menanyakan selisih buku, berarti kita harus mengurangkan. Misalnya selisih buku. Contoh, selisih buku belajar dan novel. Artinya, jumlah buku yang lebih banyak dikurangin yang lebih sedikit. Nah, ini contohnya nih. Buku belajar tadi ada 4. Dan novelnya ada 1. Berarti angka yang besar itu 4. Berarti 4 dikurang 1. Jadi, selisih buku belajar dan novel adalah 3 buah. Itu selisihnya tuh. Berarti lebih banyak buku belajar 3 buah dibanding dari novel. Contoh lainnya, selisih majalah dan dongeng. Nah, di sini majalah dan dongeng. Majalahnya ada 3, buku dongengnya ada 2. Karena majalahnya angkanya lebih besar, yaitu 3, maka 3 dikurang 2. Jadi, 3 dikurang 2 adalah 1. Jadi, selisih buku majalah dan buku dongeng adalah 1 buah. Informasi lain yang bisa kita peroleh adalah, nih informasi lainnya nih. Buku belajar adalah buku terbanyak. Nah, karena ini sesuai dengan data yang kita lihat pada tabel. Yang kedua, buku novel adalah buku yang paling sedikit. Oke, sekian video pembelajarannya. Mohon maaf jika ada salah tulisan atau salah kata atau salah ucap. Jangan lupa di subscribe, like, dan share, dan komen. Terima kasih. Baiklah, karena kita memulai video pembelajaran dengan doa, kita juga menutupnya dengan doa. Bagi yang beragama Katolik, izinkan saya untuk memimpinnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu selama kami belajar tadi. Semoga apa yang baru saja kami pelajari berguna bagi hidup kami dan berguna juga bagi sesama kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga.
Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran berikut. Sampai jumpa.